Bahas tentang makna qadim. Qadim mulai dari wujud, qidam, baqa. Maka qadim ini maksudnya adalah sifat yang waharak bengan-bengan. Artinya sifat yang tidak pernah memiliki permulaan. Qaimatun yang terletak, meletak. Qaimah itu artinya menempel. Ya, menempel itu artinya memang menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Itu namanya qaimah. Itu maksudnya qaimah. Ya, tetap atau menempel atau sifat yang tidak bisa dipisahkan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut qadimatun qaimah. Bidzatihi, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ay tsabitatun li dzatihi ta'ala, yaitu sifat yang tabitah, yang tetap pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, zat kita. Para jamaah dimanapun berada, kita memulai dengan membaca was-sabi'atu al-qudrah. Sifat yang ketujuh dari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-qudrah. Qudrah ini apa maksudnya? Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala, yaitu sifat yang qadimah. Ya, perhatikan redaksinya, sifat yang qadimah, sifat yang qadim, sifat yang qadim. Qadim itu di makna awal dulu kita pernah bahas tentang makna qadim. Qadim mulai dari wujud, qidam, baqa. Maka qadim ini maksudnya adalah sifat yang waharak bengan-bengan. Artinya sifat yang tidak pernah memiliki permulaan. Qaimatun yang terletak, meletak. Qaimah itu artinya menempel. Ya, menempel itu artinya memang menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Itu namanya qaimah. Itu maksudnya qaimah. Ya, tetap atau menempel atau sifat yang tidak bisa dipisahkan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut qadimatun qaimah. Bidzatihi, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ay tsabitatun li dzatihi ta'ala, yaitu sifat yang tabitah, yang tetap pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifqil iradah. Yata'atta biha ijadun, yang dengan sifat itu Allah mengadakan, Allah menjadikan, Allah menciptakan kulli mumkinin, semua hal yang mungkin. Ya, semua hal yang mungkin. Mungkin itu artinya sesuatu yang ada atau tidaknya, sesuatu yang pasti, bahasanya apa ya? Mungkin itu selain daripada Allah namanya mungkin. Adanya kita ini mungkin. Mungkin itu adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah. Itu mungkin. Wa i'damuhu, atau meniadakannya. Artinya meniadakannya bisa jadi bisa tidak. Ala wifqil iradah, sesuai dengan kehendaknya. Jadi antara qudrah dan iradah ini selalu selalu dia beriringan, ya. Sifat qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti disebut ada ta'alluqnya. Ta'alluq itu artinya ada operasinya, ada realisasinya. Nah, itu nikah yang dimaksud. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin membahas tentang sesuatu yang menjadi pertanyaan dasar di dalam ilmu tauhid itu. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui pembahasan sifat 20 yang diletakkan dasarnya oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari itu membagi sifat Allah itu menjadi 20. Kenapa membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala? Jadi dengan dibatasinya sifat 20 dengan 20 itu, ya, itu menunjukkan ada penelitian, ada kesimpulan para ulama melalui Al-Quran dan hadis. Dengan 20 sifat ini
ya. Dengan 20 sifat ini itu menunjukkan sifat Allah yang thabitah tadi itu, yang tetap dan tidak berubah, dalam arti dengan sifat 20 ini itu menunjukkan tidak adanya lawan daripada sifat itu. Tidak mungkin Allah itu bersifat dengan sebaliknya. Ya. Berbeda dengan sifat yang lain. Berbeda dengan sifat yang lain. Makanya kemudian sifat 20 ini memiliki 20 20 lawan juga. Tapi kalau sifat yang lain, misalnya ada orang yang mengatakan bahwa sifat Allah itu 99 namanya. Itu namanya. Apakah itu juga sifatnya? Tapi sifat di sini, misalnya apa? Misalnya ada sifat di sifat 20 itu, di 99 nama Allah itu ada nama Allah, Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya. Itu kalau kita renungkan dan kita teliti dengan benar-benar, maka itu akan ada yang tidak ditemukan lawannya. Ya, ada yang ditemukan lawannya. Sehingga yang 20 sifat ini Allah berikan, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah membatasinya jadi 20. Dengan sifat 20 ini akan tidak terjadi kerancuan dalam akidah kita, dalam pemahaman akidah kita. Nah, begitu ya. Baik. Wa hiya la tata'allaqu illa bil jaza. Sifat kudrah itu tidak beroperasi, tidak berta'alluq, ya, tidak berkaitan kecuali dengan jaizat. Jaizat itu artinya sesuatu yang jaiz. Jaiz itu boleh atau bisa iya bisa tidak. Itu jaiz ya. Li'annaha in ta'allaqat bil wajib, karena sifat kudrah ini kalau berhubungan, kalau berta'alluq ya bil wajib dengan yang wajib, fala yasihhu an tu'dimahu, maka tidak sah dikatakan antuk dimahu, untuk meniadakannya. Ya, tidak sah untuk meniadakannya. Jadi itu sampai situ pemikiran para ulama tentang sifat ini. Li'annahu la yaqbalul adam, karena sifat ini tidak menerima ketiadaan. Tidak menerima ketiadaan. Wala yasihu an tujidahu li'annahu yalzamu minhu tahsul hasil. Dan tidak sah untuk mengadakannya, menjadikannya, karena yalzamu minhu tahsul hasil, karena melazimkan dari sifat ini tahsul hasil. Tahsul hasil itu artinya menjadikan sesuatu yang ada tidak perlu diadakan lagi, sudah ada tahsul hasil. Jadi daerah operasinya itu ya, aluknya itu tuh nanti memang agak berat ya. Saya dulu mempelajari perluasan dari pemahaman tauhid ini butuh berkali-kali ngaji. Karena ketika kita tidak memahami redaksi yang secara bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa kita, itu kadang ada yang hilang, ada yang terlewati, sehingga kita membutuhkan untuk berkali-kali mendengarnya, membacanya, dan juga mengulang pemahaman kita. Nah, itu tentang sifat 20 ini ya, supaya para jamaah tidak bosan atau dapat melingandut. Berarti kalau ngandut itu tidak berpikir ya. Karena lamun si tauhid ini harus benar-benar menghadirkan dengan kepala yang dingin ini ya. Karena harus berpikir. Karena itu banyak yang sifat yang aklinya, harus menggunakan otak. Wa in ta'allaqat bil mustahil fa'al aksi min dzalik. Kalau berta'alluq ya, kalau berhubungan dengan yang mustahil, fa'al aksi min dzalik, maka itu sebaliknya dari yang wajib itu.
apa bahasa kita? Ini adalah sifat Allah yang benar-benar ya operasinya itu ketika Allah menginginkan sesuatu, tapi kudrohnya tidak mengatakan iya, itu hasilnya berbeda. Nah, nantilah contohnya nih, nanti kita sebutkan. Wala yalzamu ala adami ta'alluqiha bihima ajzun li'annahuma laysa min wadha'ifiha. Dan tidak lazim untuk meniadakan ta'alluq operasi, yaitu kaitannya dengan keduanya yang wajib dan yang mustahil tadi itu. Ajzun adalah kelemahan. Li'annahuma laysa min wadha'ifiha, karena itu bukan tugas daripada sifat kudrah. Jadi tidak boleh kita menempelkan ada sifat ajiz, sifat lemah pada sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa? Karena itu akan bertentangan dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahilu 'alaihi al-'ajzu an mumkinin ma. Dan mustahil bagi Allah al-'ajzu, memiliki sifat lemah, an mumkinin ma, terhadap suatu yang mungkin, apapun yang mungkin. Jadi sekali lagi, yang dibilang mungkin itu adalah semua makhluk. Ya, semua makhluk itu adalah mungkin. Arsy itu mungkin. Jadi arsy itu Allah ciptakan. Dari siang yang share di situ ya. Jadi Allah menciptakan arsy itu bukan untuk Allah bertinggal di situ. Jadi pertanyaannya, kalau Allah seperti kita membuat rumah ya, lalu kita bertinggal di situ, di mana posisi kita sebelum rumah diciptakan, kita buat? Maka pertanyaan sama, ketika Allah belum menciptakan arsy, lalu Allah di mana? Jadi itu sama. Kemudian ilustrasi, bayangan, dan otak kita ini akan diperas mengatakan bahwa Allah itu bertempat. Kalau Allah bertempat, di mana tempatnya sebelum dia menciptakan tempat itu? Itu akan berlawan dengan akal sehat orang yang menggunakan dalil akli. Itu dari dalil akli ini sudah terbantahkan, apalagi dengan dalil nakli, sudah pasti terbantahkan. Ya. Jadi itu pertanyaan sederhananya. Ketika Allah belum menjadikan arsy, lalu dia di mana dia? Karena dari sifat ini disebutkan tadi kan mungkin. Allah, sifat kudrah Allah, sementara sifat Allah itu qadimatun qaimah. Sifatnya itu qadimatun qaimah. Tidak pernah ada permulaan dan tidak pernah ada akhirnya. Seperti yang pernah kita bahas di awal dulu. Dan itu nempel pada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau begitu arsy itu ya, ketika Allah menciptakannya dulu, misalnya ilustrasi kita seperti itu, ini bagi orang-orang yang mensifati Allah itu memiliki tempat. Itu pertanyaan sederhananya. Ya. Baik. Wa dalilu ala dzalik, dan dalilnya ini di kitab ini selalu menguraikan dalil yang paling gampang dicerna oleh orang awam seperti kita. Dalilnya adalah wujudu hadhil makhluqat. Adanya makhluk-makhluk, artinya semua ciptaan Allah. Li'annahu law lam yakun muttasifan bil qudrah. Seandainya Allah tidak tersifati dengan sifat qudrah, lakana muttasifan bil ajzi. Maka dengan sendirinya dia tersifati dengan sifat ajiz, sifat lemah. Nah, lemah itu ya, namanya lemah, semua manusia itu lemah. Ada titik lemah, tidak ada manusia yang kuat. Coba sekarang kalau manusia itu kuat, bisa tidak makan, tidak? Tidak mungkin. Itu menunjukkan kelemahannya. Bisa dia mengatur dirinya? Tidak bisa. Membuat selai benang pun belum bisa. Artinya selai benang dia mampu bikin, yang lain bisa nggak dia menghadirkan yang lain? Jadi kebutuhan hidup kita ini selalu kemudian tertumpu kepada orang lain. Butuhnya itu namanya ajiz. Butuhnya kita terhadap sesuatu apapun itu namanya ajiz. Itu namanya kelemahan.
Walau kana muttasifan bil ajz, seandainya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan ajz, dengan lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka tidak akan ditemukan satupun yang namanya makhluk. Tidak akan tercipta semua makhluk ini, gitu. Jadi begitu secara nalar secara nalar yang membahasa Lombok ya, nalar badok-badok merati yang pulunggu sami. Jadi tidak perlu kita berpikir terlalu jauh menggunakan dalil yang dikatakan super hebat itu. Dengan dalil yang sederhana saja kita bisa kemudian mengimani Allah Subhanahu dengan iman yang benar, selamat. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Jadi qadir, jadi kudrah ya, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kudrah itu kita kita maknakan kalau dalam bahasa Indonesia dengan kuasa, kuasa. Qala ulama, berkata para ulama, ini iktibar dari sifat qudrah ya, ini pembelajaran hikmah dari mengimani sifat qudrah. Fayambaghi al-mu'min al-muqin bi qudratihi. Seyogianya, sebaiknya bagi orang mukmin yang berkeyakinan dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ayyatahalla bitawadhu. Dia menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu. Tawadhu itu sifat merendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati. Rendah hati itu akan sangat akan sangat teruji bagi orang yang memiliki sesuatu. Ya, akan teruji pada diri seseorang yang memiliki sesuatu. Lungguh punya ini sekarang, punya ilmu. Maka di situ teruji kita. Apakah kita ini tawadhu atau tidak dengan ilmu kita? Merasa diri lebih dari orang lain atau tidak? Itu teruji kita. Maka dengan bahasanya ya kita harus hidup biasa-biasa. Nah, itu apa adanya. Maka itu akan memberikan kita sifat tawadhu. Orang memiliki kekayaan, ya, maka dia akan mempraktekkan sifat tawadhu ini. Ketika dia merasa memiliki, melebihi daripada orang lain, dan itu akan menyebabkan dia sombong, maka disitulah dia dipertaruhkan untuk sifat tawadhu itu. Jadi lamun diberi apa-apa aja, darai tawadhu'an kan? Jadi itu sifat tawadhu itu tidak pernah memiliki aplikasinya. Nike. Jadi lamun tawadhu itu jadi tawadhu, apa tawadhu'an misal, ndek sogeh, ndek berilmu, ndek nampiaran, ndek bedoi apa-apa misal. Nah itu sifat tawadhu itu tidak bisa ada aplikasinya gitu. Jadi itu. Makanya kemudian orang yang tawadhu itu benar-benar Allah akan rafa'ahu, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak sombong. Wa yatakhalla 'anit takabbur, dan mengosongkan diri dari sifat takabbur. Fa innal kibra, karena sifat takabbur itu yadullu min sahibi, itu akan menunjukkan daripada pemiliknya. Menunjukkan jati diri pemiliknya. Apa itu jati diri pemilik orang sombong itu? Ala ghayatil hamaqah wa nihayatil jahalah wal ghabawah. Itu puncak daripada kebodohan, kedunguan, ketololan. Nah, itu apa bahasa rensingnya? Bongoh badok. Nah, biar. Sa paling bodoh lah. Bodoh, bongoh, badok. Apa? Lo bahasa rensingnya dah istilah nih kayaknya. Nah, itu menunjukkan orang yang takabur itu adalah nihayatul hamaqah. Dia super tolol, gitu. Kenapa? Wa kaifa yaliku takabbur mimman ya'lamu annahu makhluk. Bagaimana bisa layak sifat takabur itu bagi manusia, bagi seseorang, bagi orang yang tahu bahwasanya annahu makhluk, dia tercipta. Dia makhluk tercipta. Jadi tercipta dari apa? Min nutfatin nadhirah, dari air mani yang kotor, artinya air mani yang busuk ya.
kotor ya, nutfah. Ya. Wa 'alal qurbi yasiru jifah. Dan sebentar lagi, ya, karena hidup di dunia itu sebentar saja, sebentar lagi dia akan menjadi jifatan qadirah. Menjadi nafiaran, jifah itu bisa dimaknakan bangkai ya, atau ulat. Jadi, kalau kita ada daging, kemudian kita biarkan itu menjadi ulat. Atau bangkai yang sangat menjijikkan. Nah, itu manusia. Karena manusia ini pemakan segalanya, makanya mayat manusia itu, bangkai manusia itu adalah bangkai atau mayat yang sangat berbau busuk, ya. Sangat busuk, karena pemakan segalanya manusia. Kalau kita lihat, jangankan dagingnya, berupa hewan atau ikan dan sebagainya. Kita lihat, misalnya ada ubi, padahal itu Ambon, Ambon. Ambon lamun busuk nih ke berembe Ambon. Padahal Ambon nih ke cuma dari tanah, dari tanah dia menyerap makanan di tanah. Itu bau busuknya luar biasa, apalagi manusia. Na'udzubillah ini. Ya. Ini. Wa in kana 'indahu syai'un minal fadail. Dan jika seandainya seorang itu memiliki satu kelebihan, ya, suatu kelebihan, kehebatan, keutamaan, wal mahasin, kebaikan-kebaikan, padalika min fadlillah, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa sun'i, dan itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu fihi qudratun wala fi tahsilihi haurun. Tidak ada pada diri manusia itu memiliki qudrah, kemampuan. Wala fi tahsilihi haulun, dan tidak ada di manusia itu memiliki apa? Kekuatan untuk menghadirkan apapun di dunia ini. Bahkan geraknya pun Allah yang menciptakan. Maka tidak ada. Itu semua adalah la haula wala quwata illa billah. Awala yakhsha idza takabbara ala ibadillah. Apakah dia tidak takut, tidak khawatir idza takabbara, bila dia melakukan sifat takabbur ala ibadillah, kepada sesama makhluk Allah, ya, bima atahullah, dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, min fadlihi, daripada karunia Allah, ayyaslubahu ma'atahu bisul adabi. Allah akan mencabutnya dengan seketika. Yaslub, Allah mencabutnya dengan seketika dari apa yang Allah berikan kepadanya, bisu'i adabi, dengan sebab su'adab. Su'adab itu dengan jelek atau buruknya adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa munaza'atihi li rabbi, karena dia melawan Allah Subhanahu wa taala, dia melawan Tuhannya. Kenapa? Dengan sifat takabbur, fi wasfihi, dengan sifat takabbur itu. Li'annal kibra min sifatillahil mutakabbir, karena sifat kibr itu, sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan nama al-mutakabbir. Ya mutakabbiru ya khaliq, ya. Itu di dalam Asma Husna. Allahumma ya mutakabbir, ya Allah yang maha mutakabbir, yang maha, kita bisa disebut sini maha sombong, kan Allah yang, cuma Allah yang boleh sombong. Ij'alna minal mutawadhi'in al-kibriyaika, jadikan kami sebagai orang-orang yang tawadhu, likibriyaika, dari sifat kibermu. Al-khadi'in, orang-orang yang khudu, orang-orang yang berpasrah diri sepenuhnya, lihukmika, terhadap keputusanmu, wa qada'ika, terhadap qada'mu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau wahai Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Nah, ini tentang pembahasan qudrah. Mungkin sampai di sini. Ada jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu, disilakan. Sila, ada yang mau disampaikan? Juga agak santai ya, karena masing-masing dari rumahnya. Jadi mungkin saya mau sekalian milih napiaran sambil duduk-duduk ya, untuk masalah, ya. Ya, sila. Kalau begitu kita lanjutkan sedikit nih sifat iradah, dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan.
Wathaminatu al-iradah, sifat yang ke-8 adalah sifat iradah. Wahya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatih. Sifat iradah itu adalah sifat yang qadimah, qaimah di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya yang pertama tadi yang sebutkan makna qadimah, qaimah. Jadi 7 sifat yang kita akan sebutkan menjadi sifat ma'ani itu semua definisinya sama. Sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Nggih. Yukhassisullahu bihal amra, yang Allah mengkhususkan dengan sifat iradah itu al-amra, keputusan atau perkara atau sesuatu bi ba'di ma yajuzu alaih, bagi sebagian yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jaiz atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi iradah itu kalau dalam bahasa kita nih berkehendak, nggih. Berkehendak. Jadi berkehendak itu kan penjabarannya sangat luas. Pematalan contohnya wujudu Zaidin wa adamuhu amrani mumkinan. Wujud adanya orang yang bernama Zaid, ya, bernama Zaid, wa adamu atau tidak. Ya, mohon maaf jaringan hilang baru. Baik. Dengan yang tiang sampaikan dari tiang ulang tadi. Jadi kalau kita memiliki seorang anak, jika pernah terbayang atau tidak, pernah terbayang atau tidak akan keluar, akan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita. Dengan sebab kita. Sebab kita jadi nika iradahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dan meniadakan itu adalah suatu yang sifatnya pasti. Takhtarul iradah wahidan minhuma, untuk memilih salah satu daripada keinginannya, menjadikan atau tidak. Itu semua adalah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kaunu Zaidin muttasifan bil bayan, dan seorang yang namanya Zaid itu memiliki sifat putih, artinya kulitnya putih, awis sawat atau dia kulitnya hitam, amrun tuhaddiduhul iradah, ini adalah perkara yang dibatasi oleh sifat iradahnya Allah. Dituah punya planning kita keluar dari orang mana, ya, jadi dengan Rensing, ya, jadi dengan Lombok, ya, jadi dengan Jawa, ya, jadi dengan Bangladesh, atau ya, jadi dengan Negro. Itu semua tidak ada dalam dalam planning kita, dalam keinginan kita. Semuanya juga iradah Allah. Dinarak Leman Hatta dengan Toa tidak tahu itu semua. Siapa yang akan bakal hadir menjadi anaknya? Setelah ada baru dia tahu. Nah, itulah iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa kaunu Zaidin ghaniyan aw faqiran, atau Zaid ini nanti akan kaya atau miskin. Wa kaunuhu fi Makkah aw ghairiha, atau dia berada di Makkah atau di Rensing. Ya. Wa kaunuhu fi jihatil masyriq wal maghrib, atau dia berada di Masyriq atau Maghrib, berada di Lombok atau Kalimantan atau Jawa atau Jakarta atau di Mekah sana. Ya. Wa kaunuhu qasiran aw ghairahu, atau dia memiliki postur
postur tubuh pendek, jangkung, gendut, dan sebagainya. Ya, hadza kulluhu tukhassisuhul iradah. Semua itu dikhususkan dengan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya la tata'allaqu illa bil jaizat, dan itu ya, sifat iradah ini sama dengan sifat qudrah, yaitu bertaluk, ya, beroperasi, ya, beraktivasi, ya, bahasa mungkin anak generasi milenial, aktivasinya apa? Aktivasinya itu kepada sifat yang kepada suatu yang jaiz. Sampai ini ke mungkin sudah pening kepala kita nih maksud daripada kudrah iradah ini. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi dengan contoh-contohnya supaya tiang pelunggu kami lebih paham. Dan ini adalah tauhid dasar, ya, tauhid dasar. Jadi mungkin tidak terlalu dalam pembahasannya supaya ketika kita baru mendengar itu mungkin kita akan bertanya-tanya, banyak pertanyaan yang muncul, atau satu pertanyaan nggak mampu kita jawab dari pengajian kita. Jadi mungkin insya Allah minggu depan masih kita akan bahas maksud daripada qudrah iradah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang semuanya itu mampu menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menemani kita di alam kubur nanti, dan Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin, solihan, berguna, manfaat untuk nusa bangsa dan seluruh orang tua kita, handai tolan kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Allah berikan ampunan dan maghfirahnya dan menjadikan mereka menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW beserta para ulama yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada pengetuanan, ya, kita cukupkan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Alhamdulillah alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.